Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema meski mantan bilang tidak akan pernah kembali kepadamu, tapi kemiripanmu dan mantan yang amat sangat banyak, itu adalah tanda ia jodohmu. Jadi ketika perpisahan itu terjadi kan orang sedang semangat ya, apalagi supporternya banyak. Supporter yang menginginkan mantan berpisah dengan kita. Ada orang tuanya, ada papi dan maminya di situ, ada bude-budenya, ada tetangga-tetangganya, ada sahabat-sahabatnya, ada adik-adiknya, semuanya membenci kita kan. Maka mereka memompakan semangat kepada mantan untuk membenci kita. Sehingga yang terjadi ketika perpisahan itu terjadi, bisa saja mantan kemudian mengatakan tidak akan pernah kembali kepada kita lagi. Dia menyesal pernah bersama kita, pernah bertemu kita, dan pernah mengenali kita. Nah, tetapi sesungguhnya jika kita lihat dengan seksama ya, bahwa mantan dan kita itu memiliki begitu banyak kesamaan, kemiripan ya. Wajah mirip, bahkan sampai tai lalat di pipi, di wajah begitu ya. Posisi tai lalatnya ada di sebelah sini, ada di atas bibir dan seterusnya. Itu pun sudah mirip sekali. Ya, bentuk wajahnya yang lonjong misal ya, atau bentuk wajahnya yang bulat, atau suaranya ya, dan seterusnya. Jadi secara fisik orang bisa melihat begitu banyak kemiripan antara kita dan mantan. Jadi bukan kita yang bilang mirip, kalau kita kan bisa saja sangat subjektif ya. Karena kita pengen dia jadi jodoh kita, maka kita mengatakan kita dan dia mirip. Ini orang lain ini yang mengatakan ya, teman-teman kita begitu kan, yang mengatakan sesungguhnya kita dan mantan memiliki begitu banyak kemiripan fisik. Belum lagi sifat ya, kita dan mantan juga memiliki sifat yang banyak kemiripannya. Belum lagi hobi, nah itu ya. Kita hobi bernyanyi, mantan juga hobinya bernyanyi dan seterusnya. Jadi sesungguhnya kita dan mantan memiliki begitu banyak kemiripan ya. Nah, kemudian kan wajar kalau kita bertanya-tanya, semua orang bilang kita dan mantan itu mirip. Apakah mantan ini jodoh kita ya? Secara objektif, kalau kita mau lihat, memang pada umumnya orang yang berjodoh itu memiliki cukup banyak kemiripan. Ya, kalau tidak mirip fisiknya, sifat dan hobinya tadi mirip. Ya, pekerjaannya sama, ya, hobinya sama dan seterusnya. Kalau fisiknya tidak mirip, ya. Tetapi banyak juga yang fisiknya mirip, hobi, sifat, pekerjaan juga mirip. Ya, nah itu kalau kita mau lihat secara objektif kepada orang-orang yang sekarang sudah menjadi suami istri. Sehingga ya, kemiripan itu sesungguhnya memang menggerakkan orang ya, untuk mendekat, saling mendekat. Orang dipertemukan karena hobinya yang sama. Orang dipersatukan karena sifatnya yang sama, merasa nyaman, ya. Dan orang juga tertarik tanpa dia sadari ya, kepada seseorang yang sesungguhnya mirip dengan dia.
cinta pertama dalam hidup kita kan kepada orang tua kita ya. Kita mengagumi mereka. Sejak kita masih kecil, pertama kali kita ingat apa yang terjadi dengan kehidupan kita di dunia ini, orang yang pertama kali kita kenalkan mereka. Seorang anak wanita, anak perempuan itu mengagumi ayahnya. Itu otomatis. Seorang anak laki-laki itu mengagumi ibunya. Itu otomatis. Tanpa mereka sadari, profil yang demikian, ya, yang mereka idolakan, yang mereka cintai. Nah, yang namanya ayah dan ibu kan mirip dengan kita, ya. Nah, sehingga tanpa kita sadari tadi, kita akan secara alamiah akan lebih mudah jatuh cinta sesungguhnya kepada orang-orang yang mirip dengan kita. Karena sejak kecil kita mengagumi orang tua kita tadi. Jadi biasanya walaupun ada juga yang tidak. Kalau ayahnya pakai kumis, ya maka seorang anak perempuan itu akan menemukan jodoh yang sama-sama pakai kumis, ya. Ayahnya bekerja sebagai atlet sepak bola, ya. Nanti anaknya juga menemukan jodoh, ya. Suaminya pemain sepak bola. Ayahnya pemain musik. Anaknya juga akan menikah dengan pemain musik. Nah, jadi itu contoh ya, betapa manusia itu akan bergerak menyukai, mencintai sesuatu, lebih mudah mencintai sesuatu yang memang memiliki kemiripan dengan dia, dengan lingkungannya, dengan orang-orang yang terdekat di dalam hidupnya, dengan orang-orang yang dia idolakan. Nah, sekarang kita sudah punya banyak kemiripan fisik dengan mantan, tetapi mantan mengatakan tidak akan pernah kembali kepada kita. Tidak apa-apa dia mengatakan begitu. Yang penting kan pada akhirnya dia jadi jodoh kita, artinya dia kembali kepada kita. Yang harus kita lakukan sekarang adalah meneruskan berdoa. Ya, karena doa itulah yang akan mempersatukan kita kembali dengan mantan. Meskipun kita tidak berjodoh dengan dia, selama kita masih mau terus berdoa, setiap malam kita berdoa memohon kepada Allah agar mantan menjadi jodoh kita. Allah kabulkan, mantan jadi jodoh kita. Takdir berubah. Dari tidak berjodoh, mantan menjadi jodoh kita. Artinya, dia akan kembali kepada kita. Meski dia pernah mengatakan tidak akan pernah kembali kepada kita. Teruskan berdoa. Karena hanya doa yang bisa mengubah takdir hidup kita dengan mantan. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Teruskan berdoa. Insya Allah mantan akan menjadi jodoh kita lagi. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.